あれに殺された霊なのか。恨みと恐怖が拮抗してる。でもありがとう。おかげで落ち着いて魔術を組めたよ。Halo para wibu, apa kabar? Alur anime pada video kali ini berjudul Dead Mount Dead Play. Alur awal memperlihatkan seluruh prajurit yang berkumpul dan berperang melawan dewa mayat yang hendak menguasai dunia. Para prajurit bertempur di dalam suatu labirin dan mencoba mengalahkannya. Dewa mayat memiliki kemampuan mata setan yang dapat melihat kebencian dari roh yang telah mati. Roh tersebut dapat digunakannya sesuka hati dan dapat membuat pasukan undead. Bagi dewa mayat, para roh tersebut adalah suatu mainan dan tidak berarti, karena kekuatan yang dimiliki dewa mayat membuat para prajurit tersebut kewalahan, hingga datanglah manusia bernama Shagrua, yang disebut sebagai penghancur bencana. Shagrua juga memiliki mata setan, tapi dia tidak bisa mengendalikan para roh tersebut, karena prinsip Shagrua yang harus menegakkan keadilan dan tidak bisa menerima dewa mayat yang berbuat seenaknya. Dewa mayat dan Shagrua menyerang secara membabi buta serta sengit. Hingga membuat puing-puing labirin tersebut roboh. Dewa mayat merapalkan suatu sihir misterius yang belum dilihat Shagrua sebelumnya. Insting Shagrua yang kuat mengharuskan dia menghancurkan lingkaran sihir tersebut. Namun upaya yang dilakukannya mengalami kegagalan. Dan muncul suatu hal yang tak terduga. Dewa mayat tersebut mengalami reinkarnasi, menjadi sesosok pemuda bernama Shinoyama Polka. Pemuda itu terbangun di suatu gang dan mulai berjalan menyusuri kota. Tapi terdapat suatu drone yang dikendalikan seorang pria bernama Takumi, yang sedang memantau Polka. Polka kebingungan tentang apa yang terjadi, serta tentang keadaan kota ini yang begitu modern. Tapi satu hal yang dapat dipastikan adalah, seluruh manusia di sini menjalani kehidupan dengan damai, dalam diri dewa mayat sejatinya. Dia hanya ingin mencari kedamaian serta ketentraman. Itu karena di masa lalu, saat masih hidup, orang tuanya menjual dirinya kepada para penyihir di ibu kota. Dia dijadikan sebagai necromancer dan tidak pernah berhenti maju ke medan perang. Suatu saat dia bertemu dengan anak-anak yang menerima dirinya dan membuat harinya lebih berwarna, serta setiap hari dia mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Namun karena dia adalah mayat hidup, membuat para manusia dewasa memfitnah jika anak-anak tersebut telah kena sihir. Para manusia tersebut mulai membakar dan membunuh para anak-anak, hingga akhirnya timbullah rasa benci dan balas dendam terhadap manusia. Dua orang polisi menghampiri Polka dan bertanya apakah luka pada tenggorokannya baik-baik saja. Belum sempat menjawab, tiba-tiba datang seorang gadis misterius yang menarik serta membawa Polka pergi ke tempat sepi. Gadis tersebut bernama Sakimiya Misaki, dan dia bertanya apakah Polka mengingat dirinya. Tiba-tiba ingatan dari Polka tentang gadis tersebut mulai muncul secara perlahan, dan dapat dipastikan bahwa luka pada tenggorokannya adalah hasil pembunuhan Misaki. Misaki adalah seorang pembunuh bayaran dan tergabung di suatu organisasi bernama Agen Penyelesaian. Di saat melakukan semua pembunuhan, Misaki akan selalu tersenyum bahagia. Bukan tanpa alasan, di saat Misaki sewaktu kecil, dia adalah anak yang sangat ceria bahkan imut. Tapi kemudian, Misaki melihat kedua orang tuanya dibunuh secara kejam. Dan bahkan pembunuh tersebut bahagia melihatnya. Setelah beranjak dewasa, dia menjadi gadis berhati dingin dan pendendam.
serta membunuh pembunuh kedua orang tuanya. Polka yang tak punya kekuatan segera berlari menjauh dari kejaran Misaki. Namun, karena Misaki adalah pembunuh profesional, membuat ia dengan mudah mengejar Polka. Dia pun mengeluarkan linggis untuk mencoba membunuh Polka kembali. Polka berlari dan berlari hingga dia menemukan suatu ruangan tempat eksekusi yang sering digunakan kalangan preman. Mata setan yang dimiliki Polka tiba-tiba aktif, yang membuat dia melihat banyak roh kebencian di ruangan tersebut. Serta juga dia mulai mengingat tentang kemampuannya. Polka mulai menggunakan para roh tersebut dan menjadikannya sebuah tangan. Yang langsung membunuh Misaki dengan sekali serangan. Polka kebingungan karena melihat gadis tersebut yang begitu lemah dan langsung mati seketika. Polka yang hanya ingin hidup damai, kini mulai hancur dan berpikir jika dia akan menjadi target pembunuhan para organisasi tersebut. Polka tidak tahu jika selama ini dia selalu dimata-matai, menggunakan drone oleh Takumi. Tidak lama kemudian datanglah para anggota organisasi tersebut dengan membawa senjata api lengkap. それで、あなたたちは何者ですか? その子、美咲ちゃんの友達よ。 Tentu saja Polka tidak takut menghadapi mereka semua dan mengeluarkan sihirnya. Karena melihat kondisi Misaki yang begitu lemah setelah terkena serangannya, membuat Polka berpikir, jika semua manusia di sini akan mudah mati di tangannya. Polka yang hanya ingin hidup damai, kini mulai membangkitkan Misaki kembali dengan sihirnya. Bangkitnya Misaki kembali, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai zombie. Melihat apa yang terjadi pada Misaki, membuat ketua dari organisasi bernama Clarissa tidak mau mengambil resiko dengan mengalahkan Polka. Namun selagi mereka berbincang, terdapat kabar bahwa terdapat suatu gedung yang terbakar dan mengakibatkan beberapa anak terjebak di dalamnya. Mendengar berita tersebut, membuat Polka langsung memaksa Clarissa untuk mengantarkannya. Polka diantar menggunakan drone milik Takumi sebagai penunjuk arah. Sesampainya di lokasi, tanpa pikir panjang Polka langsung saja mengeluarkan sihirnya untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Para warga yang melihat kejadian mendadak kebingungan, dan bahkan sampai ramai di media sosial. Melihat Polka yang ternyata sangat peduli terhadap anak-anak, Clarissa menawarkan apakah Polka mau hidup damai, serta tenang tanpa diganggu oleh orang lain. Namun dengan syarat Polka harus ditemani oleh Takumi dan juga Misaki, agar mereka bisa memantau Polka jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Polka menyetujui hal tersebut dan kini telah tinggal di suatu gedung bersama Takumi dan juga Misaki. Dari mereka berdua, Polka mengetahui tentang keadaan dunia ini, dan bahkan juga bekerja sebagai tukang ramal.